Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Gustanto. Teman-teman, pagi hari ini saya mau mereview dua alat sekaligus. Satu dispenser di depan saya ini, dispenser Sharp tipe SWD 73EHL. Sama sekalian dengan ini wattmeter, power meter. Nah, jadi ini dispenser sudah beberapa lama saya pakai. Kita lihat spesifikasinya 185, sudah lama, jadi ya sudah mulai usang tulisannya. Low wattnya 185 watt, high wattnya 385 watt. Ini ada air panasnya, air biasa dan air dingin. Oke, kita lihat pemakaian. Jadi sudah lama saya pakai, tapi saya nggak pernah tahu realnya saya mengeluarkan berapa banyak biaya satu hari untuk dispenser ini. Jadi saya baru kepikiran kemarin untuk tes. Nah, ini alatnya. Kemarin sudah saya setel. Setel di biaya. Nah, ini biaya listrik. Tarif dasar listrik PLN hari ini 1.444 rupiah per kWh. Sudah saya setting. Mana tadi? Nah, ini biaya per kWh nya, cost per kWh meter, per kilowatt hour maksud saya. Sudah nyala dari kemarin malam 10 jam 17 menit. Nanti dari angka ini kita bisa hitung. Nanti saya tunjukkan perhitungannya. Kalau alat ini menyala 24 jam, berapa banyak kilowatt yang kita pakai, berapa besar biaya yang kita harus bayar. Kita lihat lebih detailnya. Hari ini, sekarang ini mesin sedang nyala. Menyala maksudnya kalau lampunya menyala terus. Kalau lampunya menyala terus, ini sedang proses menyala. Ini sedikit terdengar. Nah, ini proses mempertahankan tingkat kepanasan, tingkat suhu saat air panas dan tingkat suhu saat air dingin. Ini sedang posisi mempertahankan 125,8 watt. Kita lihat lagi. Totalnya 0,604 kilowatt selama 10 jam 18 menit ini. Oh, kalau di rumah ini lumayan tinggi ya voltasenya, 230 volt. Total ampernya 0,74. Nah, ini watt terendahnya 2 watt. Mungkin waktu lampu menyala ini. Watt tertingginya 464. Walaupun tadi ditulis 385, yaitu wajar. Karena ketika ada penghantar-penghantar lain yang berada di dalam mesin, terjadi sesuatu pasti mempengaruhi nilai voltase, nilai arus, dan akan mempengaruhi nilai daya aktifnya. Ini biayanya sudah mencapai 13. Oh, ini yang harganya ya, harganya. Ini biayanya 8,13 cost. Ini biaya yang harus kita keluarkan. Nanti ini kita kalikan 100.
sekitar 814 rupiah dalam 10 jam 19 menit. Nanti kita bisa hitung kalau 24 jam berapa. 24 jam 24 per 10 kali 814 sama dengan sekian rupiah. Itu biaya yang harus kita keluarkan dalam 1 kali 24 jam dibandingkan dengan fasilitas dan jaminan kita mendapatkan air panas dan air dingin dalam waktu 24 jam. Kita mendapatkan fasilitas itu. Nanti bisa kita bandingkan apabila kita air dingin harus beli, atau dengan kulkas, atau dengan merebus air pakai kompor, pakai panci, harus bawa kompor, punya ini, punya itu, korek api dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bandingkan lebih irit mana pada jangka waktu yang panjang. Ini dispenser sudah lama ya, ada lebih dari 3 sampai 5 tahun mungkin ini. Sudah berapa cukup lama. Nah, alat masih normal bagus. Kita cek suhu alatnya. Setelan pada setelan objek ya, jangan setelan body, karena ini for body, for tubuh. Jadi kalau dia ada 2 fungsi, body dan objek. Saya ada yang khusus objek, tapi belum saya keluarkan, masih di dalam yang ready ini. Suhu masih 29, alatnya masih normal, masih baik alatnya. Nah, kita lihat seberapa panas sih ini. Dispenser ini menghasilkan air panas. Sebentar ya, kita siapkan dulu. Oke, kosong. Jadi apa ya? Kita masukkan air panasnya dulu. Apakah air ini mendidih? Saya rasa tentu tidak. Kita suhu 77,3 derajat Celcius pada awal dia dituangkan. Sudah mulai turun 75,2. Jadi panas tertingginya 77,3 dan tentu akan terus turun 74. Nah, jadi dengan biaya segitu tadi 13 berapa? 8,27 dikali dengan 100 ya sekitar 829 rupiah. Selama 10 jam kita mendapatkan air panas, jaminan air panas yang cukup mumpuni sebesar 77 derajat. Tapi ya tentu kalau kita lebih banyak pakai air panas ya dia akan menghangatkan lagi nih tuh. Ada suaranya seperti kemerangseng. Nah, nanti dia naik. Nah, kan naik kita menjadi 890 watt. Ini sekarang sudah bekerja karena air panasnya baru kita ambil. Kita tuang dulu, kita pindah. Kita dinginkan dulu sejenak. Nah, dia masih bekerja pada suhu 489 sudah mulai turun karena air panas baru kita ambil. Jadi dia nyedot lagi dari tabung bawah untuk dipanaskan di elemennya. Nah, terus kita ambil air dingin, kita coba. Ini kita stabilkan dulu ya, gelasnya karena habis dari air panas nanti biar tidak mempengaruhi. Oke, kita mulai. Suhu masih di 4 watt, masih di 404 watt. Oke, kita air dingin sekarang. Gambarnya ada esnya. Air dingin. Berapa suhu yang kita dapat untuk air dingin ini? (15,9 derajat).
Oh ini nih 10,5 derajat ini yang bener. Jadi kayaknya kurang pas. 10,5 derajat. 10,4 derajat. Sudah mulai naik 11 derajat. 11 derajat. Oke, berarti tadi ya 10,5 derajat Celcius awal mula air ini diambil. Nah, ini sudah berhenti, mesin sudah berhenti memompa dan mempertahankan suhunya. Sekarang konsumsi daya menjadi 2,2 watt. Nah, ini hanya untuk lampu saja. Nah. Oke, jadi begitu yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Jadi alat ini, dispenser ini sebenarnya ya cocok untuk dipakai di kos-kosan, di rumah kontrakan, atau di rumah baru yang peralatan dapurnya belum begitu pepek, belum begitu lengkap. Nanti supaya ini bisa memudahkan kita mendapatkan air panas, air biasa, dan air dingin. Untuk konsumsi dayanya sekarang sudah 8,5, 856 rupiah untuk 10 jam 27 menit. Ini kalau untuk keluarga kecil 3-4 orang ya mungkin saya kira kalau 10 jam 28 menit ya mungkin 2 kali lipatnya lah, 1.600 rupiah dalam 10 jam. Tapi kalau 24 jam ya nanti bisa kita kalikan lagi. Perlu diingat bahwa kita juga tidak 24 jam pakai ini terus minum terus tengah malam, kan kita juga istirahat, kerja. Jadi tentu itu masih bruto, masih kotor nilainya. Nanti kalau ingin real kondisinya ya kita pasang di kondisi yang benar-benar real, 24 jam nyala, dan supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati lagi. Saya kira tapi ini cukup hemat kalau kita pakai ini, cukup membantu. Kalau tidak ya bisa pakai dispenser yang tipenya di bawah ini untuk lebih menghemat lagi. Yang warna putih yang model lama itu juga bisa. Jadi memang ini bisa saya rekomendasikan untuk dipakai di rumah dengan jumlah keluarga yang minimalis dan peralatan dapur yang minimalis juga. Oke, sekian dari saya Ardi Gustanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sehat dan terus beribadah. Bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih.